Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Ibu Diah dan teman-teman yang ingin menyaksikan dari video saya. Izinkan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zainal Arifin dengan NIM 3 NIM akhir yaitu 185. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan dari MS Project hingga mendapatkan cash flow dari suatu pekerjaan yang ingin kita buat. Nah, sebelum daripada itu, izinkan saya untuk memberikan sedikit referensi atau pengenalan dari MS Project itu sendiri, seperti apa sebelum kita memulai ataupun sebelum kita membuat salah satu scheduling dari proyek ataupun yang ingin kita jadwalkan. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Microsoft Project. Nah, Microsoft Project itu suatu perangkat lunak yang bisa kita ketahui didapatkan dari gabungan dari Microsoft itu sendiri. Nah, biasanya MS Project ini satu tingkatan lebih lanjut yang digunakan untuk men-scheduling waktu ataupun menggunakan kita dalam melakukan suatu proses konstruksi di dalam bidang teknik sipil itu sendiri. Nah, biasanya kalau misalkan kita pakai Excel nih, nah untuk Excel sendiri kan kita biasanya menggunakan untuk bagaimana perhitungan data, lain sebagainya, dan spesifik untuk menggunakan banyak sekali hal-hal yang kita bisa gunakan sehari-hari. Nah, namun untuk MS Project ini sendiri, biasanya dia menggunakan fitur-fitur yang hampir sama dengan MS Excel atau Microsoft Excel. Namun, MS Project berupaya untuk menggunakan fleksibilitasnya untuk bisa membuat scheduling time yang biasa menggunakan proksimasi data-data dari seperti halnya perhitungan dari MS Excel itu sendiri. Nah, itu dari MS Project itu sendiri. Nah, untuk manfaatnya apa sih? Seperti definisinya yang aku bilang tadi, MS Project itu menawarkan menu lengkap mulai dari penjadwalan hingga pelaporan dari adanya scheduling time kita. Seperti di sini bisa dilihat dari menu report. Di sini banyak sekali ada resource data, ada cash flow, ada cost over news, earned flow report, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa analisa dari misalkan harga ataupun revenue ataupun keuntungan, margin keuntungan kita bila kita menggunakan MS Project ini dari awal hingga akhir. Nah, dari awal hingga akhir ini bagaimana sih katanya? Nah, dari awal semisal kita menggunakan MS Project, kita membuat scheduling time. Nah, namun ada real time cost atau real time bagaimana project itu berjalan. Nah, seiring mereka berjalan, value atau penghasilan bisa kita track ataupun kita bisa dapatkan ataupun kita bisa lihat dan analisis dari data dari cost value dari earned value report. Nah, lumayan berguna juga kan? Nah, itu dapat dilakukan jadi penjadwalan produktif secara efektif dan efisien dalam MS Project. Nah, yang ketiga adalah dapat memberikan informasi aliran biaya langsung seperti saya bilang. Yang keempat adalah mudah mengubah jadwal saat jadwal berubah. Dan kelima adalah MS Project memiliki layar intuitif dan memudahkan pengguna mengelola MS Project-nya itu sendiri. Itu teman-teman dari adanya manfaat dari MS Project. Nah, di sini aku pengen ngenalin juga nih ada fitur-fitur dari Microsoft Project itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada kalender. Nah, untuk kalender itu untuk kalender itu sendiri, kita bisa menggunakan atau melihat daftar tugas dan sumber daya proyek dari format kalender ini sendiri. Nah, format-format ini biasanya kita dapat tentukan dan kita gunakan untuk men-scheduling waktu bagaimana seperti work week. Artinya ada hari libur di dalam kegiatan kita. Maka di dalam jadwal dari scheduling MS Project itu sendiri, work week itu bisa langsung menggunakan kegunaannya untuk tidak melakukan aktivitas pekerjaan dari scheduling kita sehingga mempermudah kita secara otomatis dan untuk memudahkan scheduling dan mengatur waktu dari kegiatan-kegiatan lainnya tergantung dengan prioritasnya dan bagaimana kegunaan dari hari itu. Nah, yang kedua adalah Gantt chart. Nah, ini berupa Gantt chart format ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini ada daftar tugas sumber dayanya ditampilkan dalam bentuk bagan batang yang menunjukkan durasi setiap tugas dan tampilan-tampilan merupakan tampilan utama yang paling penting dalam Microsoft Project. Nah, biasanya di diagram-diagram ini mengindikasikan bagaimana timeline suatu kegiatan yang akan saya
jelaskan nanti seperti FS, SS, dan lain sebagainya yang memuat untuk bagaimana start to start and finish dari suatu pekerjaan sehingga bisa kita track record. Semisal kita lagi melakukan pengerjaan tentang pekerjaan lantai. Nah, namun atap itu belum jadi sehingga saat atap sehingga bila mana kita mengerjakan seperti lantai namun atapnya belum jadi, bila mana kita lakukan, maka pada saat atap itu dipasang, sedangkan lantai itu sudah dipasang juga, maka itu akan menjadi clash, teman-teman. Nah, di sini kita bisa track lagi, sehingga itu kita menghindarkan dari clash tersebut. Karena bila mana jika lantai sudah dipasang terlebih dahulu, namun atap belum dipasang, maka di saat itu mungkin saja barang-barang yang akan berjatuhan dari atas bisa menghantam si keramik, sehingga itu bisa jadi pecah kan, begitu. Lalu di sini ada task usage. Task usage ini berguna untuk men-track record dan menggunakan beberapa bagian-bagian dari sini untuk digunakan dalam mengsubstitusikan task name atau pekerjaan kita dari durasi, waktu, dan kapan finish ya. Dan ada predecessor ya, yang artinya di sini dibutuhkan logika yang lumayan cukup untuk menggunakan dari adanya predecessor ataupun bagaimana kita membuat ritme pekerjaan kita agar tidak clash. Lalu ada resource name dan di sini juga biasanya kalian bisa menambahkan beberapa seperti harga pasar, harga upah pekerja dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya akan saya jelaskan kembali untuk pekerjaan yang pertama yang akan kita buat untuk step melakukan scheduling waktu. Pertama, step yang paling pertama adalah merekap RAB ataupun rancangan anggaran biaya untuk mengetahui apa-apa saja yang harus kita gunakan saat melakukan scheduling waktu. Nah, jadi waktu kita scheduling ini adalah tahap kedua dari kita setelah membuat RAB, dari menganalisa itu bahan, analisa HSP, dan lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan harga atau biaya estimate biaya kita yang kita akan input untuk mengetahui bagaimana suatu pekerjaan itu lisensinya itu prioritasnya di tahap berapa ataupun lain sebagainya. Sehingga kita tahu untuk perancangan selanjutnya kita harus memprioritaskan apa dengan asumsi anggaran biaya apa yang akan mendapatkan prioritas dari tabel yang akan kita input dalam MS Project ini sendiri. Gitu, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, ini aku di sini udah siapkan untuk rancangan anggaran biayanya. Di sini ada pembangunan struktur gedung kuliah teknik sipil dari Politeknik Badung dari tahun 2023 ya, teman-teman ya. Nah, untuk di sini udah aku siapin dari untuk anggaran biayanya itu udah ada volumenya, untuk nomor analisanya itu adalah lantai 1 dan satuan dan jumlah satuan dari harga-harganya, sehingga saya dapat estimasikan berapa total yang harus digunakan dari penggunaan ini. Lalu di sini aku udah juga memisahkan koefisien materialnya. Karena apa? Karena ini akan dibutuhkan karena dalam proses penghitungan jumlah yang harga yang telah saya ingin inputkan dalam scheduling waktu ini, saya inputkan secara manual sehingga saya perlu untuk membuat sheet yang berisikan koefisien material dari masing-masing pekerjaan atau sub pekerjaan yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga adalah durasi. Nah, durasi ini saya anggap saya satukan dengan pekerjaan persiapan untuk setiap pekerjaan yang digunakan dari yang bersifatnya pekerja atau work. Nah, untuk work ini saya udah siapkan untuk pekerjaan, jumlahnya, lalu koefisiennya, lalu durasinya, dan durasi maksimum dari pekerjaan tersebut. Sehingga pada saat di MS Project ini, saat kita lihat nanti di menu report, di over allocated treasures ini tidak terlalu mengindikasikan performa yang terlalu tinggi. Karena apa? Jika terlalu tinggi, maka formula dari overallocated dari resource tersebut digunakan secara berlebihan dan mengindikasikan bahwasanya proyek kita mengalami kegagalan. Bukan kegagalan, tapi menimbulkan kerugian yang lumayan besar. Nah, di sini lalu saya butuhkan untuk analisa. Nah, untuk analisa ini apa sih? Ini adalah AHSP atau analisa harga satuan per meternya. Di sini saya butuhkan yaitu dari harga tentukan dari volume untuk mendapatkan beberapa value atau koefisien yang akan dikalikan dari harga satuan yang saya udah buat nanti. Lalu di sini ada juga untuk harga satuan yang akan diinputkan dalam resource karena itu akan dihitung secara otomatis
dalam hal-hal yang ingin kita perlukan atau alat-alat yang nanti kita gunakan. Nah, untuk time schedule dari harapan saya dalam pembuatan MS project ini akan berupa sesuai dengan ini. Mungkin grafiknya tidak sesuai dengan ini karena grafik ini mempunyai bobot atau visualisasi dari yang tidak selalu signifikan dari adanya progres kita. Seperti ACWP, BWC, dan lain sebagainya itu mungkin di MS Project nanti kita akan mengindikasikan itu 0 karena apa? Karena itu berupa masih bersifat perencanaan. Jadi belum real time kondusif untuk kita cek dan kita masukkan dari MS Project kita sehingga mungkin ACWP dan BWCP-nya akan bernilai 0 nanti. Begitu. Teman-teman, hal yang pertama ingin kita lakukan untuk membuat time schedule atau time management dari MS Project ini sendiri adalah kita untuk mendefinisikan bagaimana file atau project kita diketahui dari orang-orang dari pembuatnya. Nah, untuk di sini kita perlu terlebih dahulu memilih blank project. Setelah itu kita bisa membuka menu file. Lalu setelah membuka menu file, kita membuka menu option untuk mengetahui atau kita membuat atau mendefinisikan bahwasanya proyek kita atau apa yang kita buat itu berdasarkan nama kita atau pembuat dan berdasarkan opsional apa yang ingin kalian namakan dari username dari proyek ini sehingga orang mengetahui bahwasanya file yang kita buat itu dibuat oleh kalian tersendiri sebagai author dari proyek itu sendiri. Nah, untuk yang kedua adalah penggunaan display. Nah, display atau layout dari default MS Project ini sendiri adalah USA atau satuan dolar dari Amerika sehingga perlu kita ganti sesuai dengan negara masing-masing. Nah, kebetulan kita ada di negara Indonesia, maka currency yang perlu kita ganti adalah Indonesian IDR atau Indonesian currency dengan menggunakan desimal yang boleh kalian ubah mungkin 2 ataupun mungkin 1 sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk simbol dan placementnya haruslah seperti rupiah pada umumnya saat penulisan kita ataupun untuk default yang ingin kalian gunakan seperti ada spasi dan lain sebagainya itu boleh dilakukan atau digunakan opsional dengan yang kalian butuhkan. Nah, yang ketiga adalah yang perlu kita penting untuk mendefinisikan adalah bagaimana scheduling kita. Nah, di sini saya mulai dari untuk week start on, artinya dari Senin, itu officially startnya dari bulan Januari. Nah, untuk default start time-nya itu adalah di jam 8 pagi hingga default end time-nya itu ada di jam 5 sore. Artinya, mereka bekerja selama 8 jam per hari dan 40 jam per minggu dan 20 hari per bulan. Nah, ini setelah kita definisikan, bisa kita gunakan, hal yang pertama kali yang bisa kita gunakan adalah ini. Ini adalah aktivitas perkuliahan semester genap dari 2024 sampai 2025 berdasarkan kalender akademik Universitas Udayana. Nah, ini apa sih? Ini sebagai penjadwalan dari saya untuk menggunakan weeks on atau yang bisa kita gunakan dari waktu kerja yang kita bisa pakai. Nah, dengan menu seperti change work time, kita bisa menggunakan bagaimana hari-hari itu bisa ada liburnya ataupun tidak. Nah, seperti semisal dari sini saya tambahkan, dari sini saya tambahkan, yaitu udah ada di bulan Maret 2025, Maret 2025. Libur ini unnamed atau bisa kita seperti ini atau kita katakan dia libur, maka di tanggal 31 ini mereka libur. Kemudian kita lihat lagi di sini tanggal 1 sampai tanggal 4 ini kita akan shift lalu kita buat dia libur. Lalu di tanggal 7 ya, di sini itu libur. Lalu di sini dari tanggal 18 27. Tanggal 22 sampai 24.
Misalnya 1 sama libur, lalu di tanggal 13 libur, 29 30 libur, libur, lalu tanggal 6 dan tanggal 9 libur. Tanggal 9. Lalu tanggal 27 libur. Tanggal 27 libur dan tanggal 7 sampai tanggal 11 libur. Nah, semua dari data ini telah kita masukkan atau dari tanggal-tanggal ini yang mengindikasikan hari libur, maka tinggal kita enter saja. Maka dari hal-hal yang kita sudah masukkan tadi bisa bersifat atau didefinisikan hari libur pada. Lalu hal yang kedua yang perlu kita ketahui bahwasanya kita perlu mengetahui start dan kapan finish dari pekerjaan kita. Nah, di sini saya bisa katakan untuk start date kita mungkin tadi ada di bulan bulan Maret dari tanggal 3 hingga di sini bisa sibukkan nanti karena sesuai dengan jadwal dan penjadwalan berapa hari kerja kita akan selesai dan oke. Nah, setelah itu kita bisa menginput WBS yang ada atau yang telah kita buat dari Microsoft Excel. Terus selanjutnya kita bisa input untuk WBS yang bisa kita masukkan dari jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan yang ingin kita masukkan dalam scheduling kita. Nah, ini tinggal di copy saja. Lalu kita tinggal copy sehingga di sini bisa kita besarkan. Nah, sehingga di sini sesuai dengan milestone-nya bisa didapatkan untuk WBS-nya. Nah, untuk dari sini berdasarkan task name-nya ini perlu kita berikan auto schedule sesuai dengan tingkatan dari sub-sub pekerjaan kita. Sesuai dengan pekerjaan persiapan, maka pekerjaan persiapan ini adalah sub bagian dari pekerjaan persiapan utama dan biaya K3 adalah sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan. Nah, dalam sub-sub tersebut terdapat sub-sub yang bersifat harian atau bersifat tingkatan yang lebih di bawah dari pekerjaan sub bidang utama kita. Nah, ini biasanya bisa kita gunakan dari indent task ataupun perlu kita majukan dari outdent task. Seperti semisal persiapan pekerjaan ingin kita jadikan pekerjaan task utama, maka tinggal kita outdent karena inilah pekerjaan sub bidang kedua dari pekerjaan pertama. Maka bila ingin kita majukan, kita tinggal masukkan lagi atau kita tinggal indent dari pekerjaan task kita. Lalu seperti pekerjaan-pekerjaan pembersihan, site pengukuran dan bopeng dan lain sebagainya, itu bersifat dengan pengukuran pemasangan bopeng yang sifatnya adalah subtask dari pekerjaan persiapan. Lalu di sini bisa nah, dari hal-hal yang udah dibuat tadi dari memasukkan WBS, kita tinggal bisa kita tinggal klik semuanya, tinggal kita blok dan kita pilih auto schedule untuk memunculkan tanggal yang belum kita tentukan mungkin durasinya. Namun kita bisa tentukan untuk melakukan pekerjaan tersebut untuk bisa di-display dari pekerjaan ini. Nah, setelahnya kita bisa masukkan terlebih dahulu untuk resource. Nah, untuk resource sendiri mungkin file dari built-in kita itu tidak langsung ke Gantt chart ataupun lain sebagainya. Jadi perlu kita klik terlebih dahulu di kiri pojok kiri atas. Itu bisa pakai resource sheets untuk memasukkan resource name dan kita tinggal copy dari Excel kita ataupun mungkin kalian sudah membuat dari MS Word. Dari terdapat seperti ini. Nah, untuk dari hasil copy ini
tidak langsung otomatis berupa material dan sebagainya. Mungkin dari kalian, dari inputan untuk menginput seperti dari Excel, perlu dari koefisien materialnya sendiri ataupun dari RAB atau ringkasan dari HSP kalian, itu penggunaan material apa saja yang dibutuhkan dari hal-hal ini, seperti untuk analisa bahan dan lain sebagainya. Kita perlu klik terlebih dahulu karena di sini work type-nya masih adalah work, sehingga perlu kita ganti untuk, atau bisa setelah kita melakukan dari resource name ini kita bisa ganti mungkin ini sampai ya tipe work hingga sampai kering. Bisa kita klik information lalu ganti untuk tipe material, sehingga dari sini materialnya sudah terganti berupa dari harga kos ataupun material yang kita gunakan, seperti pembersihan untuk ini coral. Nah, untuk pemasukannya sendiri atau bisa kita masukkan dari standard rate. Nah, misalkan kalian punya waktu over atau waktu lembur, bisa kalian hitung sendiri dari pekerjaan ataupun dari yang telah kalian siapkan dari tiap-tiap pekerjaan. Nah, lalu kita bisa langsung masukkan ini ke dalam Gantt chart, yaitu dengan cara kita perlu tambahkan dari sini, kita tambahkan kolom baru yaitu cost. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah untuk bagaimana kita melanjutkan dari cost ini, bagaimana bisa berupa angka ataupun bisa mendapatkan jumlah dari apa yang kita gunakan atau setiap pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan persiapan sendiri, karena ini berupa pekerjaan dan berupa dari resource yang kita masukkan adalah bukan dari work ataupun dari material, sehingga daripada ini harus digunakan berupa cost. Jadi kita perlu ganti secara manual, mungkin dari resource lalu ke resource sheet, dan setelah ke resource sheet kita perlu cari untuk pekerjaan dari pekerjaan site itu berupa cost, dan sehingga di sini bisa kita ganti dari mungkin dari sini juga penggunaan untuk pekerjaan cost itu dia berupa LS ya, jadi berupa satuan lansam dan didapatkanlah berupa sejumlah 7.140.000. Maka mungkin bisa kita masukkan secara manual dengan 7.140.000, 7.140.000. Nah, dan yang kedua ada pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang. Setelah itu, karena di sini perlu pengukuran biaya K3 atau dari pengukuran boplang ini tidak sejumlah dengan pengukuran pemasangan boplang yang pada seharusnya, jadi kita tidak perlu menggunakan secara manual, namun kita bisa penggunaannya berupa dari analisa harga satuan itu sendiri. Nah, seperti ada di bagian analisa dari pengukuran pekerjaan pemasangan boplang, namun ini berupa dalam satuan 1 meter kubik saja, dan sehingga kita perlu ada ya satuan koefisien dan jumlah harga yang perlu kita tentukan dari inputan dari jumlah harga yang telah kita masukkan di resource task. Nah, untuk cara dari adanya cost dari pekerjaan pengukuran pemasangan boplang, maka dia berupa suatu kombinasi dari antara material dan bahan atau material work dan resource dari material. Nah, seperti itu kan akan dianalisa oleh AHSP, maka kita perlu ketahui dan kita perlu analisa dari adanya durasi. Nah, untuk durasi ini untuk apa sih? Untuk mengetahui pekerjaan dari pengukuran pemasangan boplang itu perlu berapa, sehingga dari pekerjaan itu tidak overlap, maka saya sudah tentukan atau saya sudah menghitung dari bagian ini dan mendapatkan untuk pengerjaan durasi dari pengukuran pemasangan boplang untuk tukang kayu itu hanya berupa 4, dari ada pembagian dari jumlah volume yang digunakan
dan akan dibagi dari jumlah dari tukang kayu yang kita punya, sehingga dan berupa dari koefisien atau analisa harga satuan dari AHSP yang telah kita tentukan, sehingga mendapatkan 4 hari untuk pemasangan bopleng dari jumlah total. Dan di sini saya sudah mendapatkan dan saya sudah hitung juga untuk volume dari jumlah bahan yang harus kita pasang atau jumlah bahan yang harus kita gunakan dari pemasangan bopleng itu sendiri. Nah, yang pertama hal yang perlu kita lakukan dari yang telah kita dapatkan dari hasil-hasil tersebut adalah yang pertama, kita bisa ganti dari resource-nya, perlu kita masukkan untuk bagian ASP-nya. Nah, perlu kita bisa masukkan yaitu yang pertama ada tukang kayu, lalu pekerja, kepala tukang, lalu mandor, bahan. Paku biasa, kayu, dan setelah itu kita bisa menggunakan unit. Nah, untuk unit berapa yang harus dimasukkan telah saya masukkan dari ada durasi dan koefisien material. Di sini saya perbagi antara untuk penggunaan bahan-bahan tersebut sehingga saya tahu untuk dari koefisien yang harus digunakan dari masing-masing pekerjaan yang akan kita hitung semuanya. Yaitu yang pertama ada koefisien tukang kayu sendiri didapatkan dari durasi maksimal yang telah kita dapatkan, yaitu dari pembagian dari koefisien dibagi dengan durasi lalu dikali dengan volume dan dibagi 100%. Artinya akan didapatkan satuan di bawah 1000 sehingga menghasilkan 0, di sini adalah 0,084 dan di sini 0,168, 0,008. Dan untuk mengetahui yang didapatkan dari masing-masing material untuk suatu pekerjaan itu adalah disediakan oleh koefisien material yang disediakan di Excel saya. Nah, ini setelah saya hitung dari pendapatan tersebut untuk koefisiennya dari kayu meranti dan kayu meranti rusuk, paku biasa, dan kayu meranti papan didapatkan untuk perhitungan volume ini, yaitu di mana hasil dari volume dibagi dengan koefisiennya dan mendapatkan yaitu 4, 0, 3, dan 6, 72, 2,9. Lalu bisa kita langsung enter dan akan mendapatkan dari hasil cost yang telah kita masukkan sesuai dengan harga masing-masing material. Nah, di sini telah dihitung dari cost-nya, yaitu tukang kayu mendapatkan cost 70.000 dan pekerja 136.000. Dari mana didapatkan harga-harga cost ini adalah dari harga unit dikali dengan masing-masing upah ataupun material yang telah digunakan dari satu pekerjaan, sehingga didapatkan hasil seperti ini, 65.827.000. Nah, mungkin setelah ini akan saya percepat. Lalu di sini saya juga lupa untuk menambahkan durasi, sehingga durasi perlu untuk mengetahui berapa bagian yang harus kita gunakan atau kita tentukan yang bisa mengindikasikan atau mengurangi atau mendefisitkan dari cost yang telah kita gunakan jika hanya satu hari bekerja. Maka akan ada waktu overtime yang sehingga ini akan memperlambat atau memperbanyak cost-nya.
maka di sini akan mungkin saya ganti sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya, yaitu 4 hari sesuai dengan total yang kita dapatkan dari waktu durasi tadi, yaitu 4 hari. Nah, untuk dari hal tersebut juga, karena waktu yang belum digantikan, mungkin setelah ini akan saya langsung otomatiskan dan hitungan secara langsung agar tidak terjadi clash. Dan ini perhitungannya akan digunakan dari secara keseluruhan oleh masing-masing pekerjaan yang ada di bawahnya. Baik, ini dia hasil dari pekerjaan yang setelah saya input dari hasil predecessor dan hasil dari resource name dan durasi yang kita gunakan, sehingga didapatkan dari cost itu bisa didapatkan sekian dan untuk memunculkan dari angka-angka tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya menemukan kesalahan sedikit untuk penamaan dari pekerjaan dari bidang kita yang harusnya menjadi pekerjaan utama. Jadi sini saya langsung singkat saja menjadi pekerjaan, sehingga di sini dari sebab dari pekerjaan itu adalah mendapatkan pekerjaan persiapan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah mengenai predecessor itu sendiri. Nah, selanjutnya yang harus kita tentukan adalah predecessor. Nah, guna predecessor apa? Yaitu menentukan critical thinking ataupun menentukan garis di kanan kita atau jadwal timeline yang harus kita jadwalkan. Nah, untuk penggunaan atau kegunaan dari predecessor itu sendiri yaitu sebagai relasi pekerjaan untuk mengaitkan pekerjaan-pekerjaan yang akan saling berhubungan dan tidak menimbulkan clash pada saat di lapangan atau perencanaan kita. Nah, untuk bagian-bagiannya tersebut itu ada berupa 3 bagian utama ataupun 4, yaitu ada SS, FS, SS, FF, dan SF. Nah, untuk masing-masing bagian ini mempunyai keunggulan ataupun mempunyai kegunaan masing-masing. Nah, untuk FS sendiri seperti jenis relasi yang paling banyak digunakan dari penjadwalan suatu proyek. Nah, untuk FS atau finish to start artinya misalkan ada suatu pekerjaan B yang harus diselesaikan terlebih dahulu, artinya finish, maka pekerjaan si A baru bisa dikerjakan untuk pekerjaannya, artinya finish to start. Nah, itu akan saya contohkan di kasus di dalam predecessor yang sudah saya input juga. Nah, yang kedua ada start to start atau SS. Nah, SS ini adalah suatu pekerjaan B tidak diperbolehkan dimulai sebelum pekerjaan lain A dimulai juga. Nah, untuk yang ketiga adalah finish to finish, artinya selesai atau selesai. Artinya jika suatu pekerjaan, misalkan pekerjaan B dimulai, maka pekerjaan A juga dimulai, maka pekerjaan A ini tidak boleh selesai bila mana si B ini belum selesai juga. Jadi mereka harus finish di timeline yang hampir sama ataupun barengan. Yaitu yang ketiga juga yang terakhir yaitu yang keempat adalah start to finish atau SF. Yaitu jika pekerjaan B tidak dapat diselesaikan bila mana si pekerjaan A ini harus dimulai. Nah, dari kesimpulan tersebut perlu diketahui bahwasanya pembuatan predecessor dan ingin menyimpulkan atau membuat critical path untuk menentukan kinerja dari suatu proyek kita itu tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan seperti logika yang mendasar yang kuat untuk menentukan apakah ini logis atau tidak jika dilakukan secara barengan, ataupun kemampuan kita sebagai perencana pengalaman itu menjadi salah satu fungsi penting untuk mengetahui apakah ini benar ataupun ini memang haruslah dilakukan sebagaimana yang direncanakan dalam predecessor. Nah, untuk ini sudah saya tentukan, dan bila mana ingin dilihat dari adanya inspeksi predecessor ini, mungkin saya akan taruh filenya di kolom komentar ataupun deskripsi. Nah, selanjutnya dari hasil ini kita bisa rekapan untuk project dari report dari project kita itu sendiri. Nah, mungkin dari yang hal pertama adalah cash flow. Namun sebelum dari cash flow tersebut kita perlu bahwasanya kita mengganti terlebih dahulu untuk task usage-nya. Untuk kenapa? Karena ini masih bersifat pekerja semua, sehingga kita perlu mengganti ini semua untuk menjadi cash seperti yang kita gunakan pada saat perencanaan. Mungkin ini bisa diganti, kita checklist untuk cost dan kita checklist untuk work-nya. Sehingga di sini kita hilangkan terlebih dahulu work-nya, sehingga kita bisa menentukan dan
memperlihatkan beberapa pekerjaan seperti work yang harus digunakan dan beberapa cost yang harus kita tentukan ataupun kita keluarkan dari hasil-hasil ini. Karena sudah didapatkan cost-nya, maka hal yang pertama bisa kita tentukan dari project, ada report dari project kita, mungkin dari cash flow-nya. Nah, untuk cash flow sendiri bakal ada kelihatan mungkin di sini fiat list, namun kemungkinan di file saya tidak didapatkan karena ada sedikit bug di dalam file yang telah saya buat. Nah, untuk dari sini kemungkinan ini bisa diganti sesuai hari Minggu karena seharusnya di sini ada template hari Minggu sesuai dengan yang ingin kita pergunakan. Karena mungkin kita bisa menggunakan per hari, per jam, dan per bulan dari cash flow arus cash flow kita. Dan kenapa arus cost flow-nya 0? Karena di sini saya tidak bisa mengedit untuk report di hari keberapa yang kita bisa dapatkan atau pengeluaran kita dalam pekerjaan tersebut. Namun di sini bisa didapatkan dari rentangan dari pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, karena di sini masih memakai rentangan dari pekerjaan, maka di sini didapatkan dari pekerjaan pertama yaitu dari 70 juta ada di bagian sini dan ada di 22,2 M yang kita pergunakan pada saat di kos ketiga. Artinya pada saat ini kemungkinan dari hasil grafik ini mungkin kita bisa dapatkan dari hasil analisa yang telah kita buat pada file Excel kita, yaitu seperti ini. Karena sejatinya pelaksanaan tersebut dari awal haruslah melandai karena pekerjaan volume itu tidak terlalu besar dan pekerjaan struktur atap belum dimulai di pekerjaan 1, maka bobotnya masih ada di pekerjaan persiapan. Sehingga makin lama makin naik dan akan melandai pada saat sudah mencapai bobot 100%. Begitu. Nah, untuk ACWP, BCWP, dan BCWS kenapa 0? Itu sama seperti yang saya awal bilang, bahwasanya ini masihlah perencanaan, sehingga kita belum tahu bagaimana kondisi aktualitas yang terjadi di lapangan, karena kita belum menginput masing-masing progresnya secara 100% ataupun lain sebagainya. Kalaupun nanti mungkin kita sempat gunakan untuk beberapa persen yang kita masukkan dari hasil pekerjaan, mungkin di sini akan berubah dari ACWP, BCWP, dan BCWS-nya. Lalu dari resource pun kita bisa lihat overlocation dari hasil pekerjaannya. Artinya beberapa pekerja yang seharusnya tidak digunakan dari pekerjaan tersebut atau melebihi hour yang kita tentukan. Hingga di sini mendapatkan dari pekerja itu ada 4.000 hours dan lain sebagainya, bisa dilihat dan ditampilkan di hasil report. Lalu saya lanjutkan untuk cost overview dari kita. Nah, dari cost overview, nah ini ACWP, BCWP ya, karena tidak bisa dilihat, maka komplitnya masih 0% juga. Lalu di sini juga ada cost status, artinya dalam satuan pekerjaan kita menggunakan berapa biaya dari hasil masing-masing pekerjaan yang ingin kita buat. Dan di sini progress versus cost, artinya berapa bagian yang kita telah gunakan, misalkan ini menggunakan weeks. Maka di bagian ini komplitnya kenapa masih 0%? Karena hasil yang kita gunakan dalam ini masih 0, sehingga di sini diasumsikan mereka akan flatting dengan floating awal komplit ini tidak terganti. Seharusnya ini bisa diganti mungkin sampai 100% dan akan melandai seiring berjalannya seperti kurva S itu sendiri. Begitu. Baik, sekian dari saya. Ini adalah akhir dari penjelasan saya tentang tugas besar untuk penjelasan Microsoft Project. Mungkin ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Dan bila mana ada kesalahan ingin diperbaiki ataupun bisa komen di kolom komentar dari video ini. Mohon maaf dan izin kembali. Terima kasih saya ucapkan. Om Santi 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 Om.